Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sastria Nurul Zahra, NIM 117207072 akan menjelaskan pembuatan alat peraga mengukur percepatan gravitasi berbasis sensor line proximity. Nah, kenapa disebut alat peraga? Karena pada intinya alat ini membuktikan bahwa benda apapun yang jatuh dengan mengabaikan hambatan udara, maka benda tersebut akan bergerak dengan dipercepat dengan percepatan yang mendekati percepatan gravitasi, yaitu sebesar 9,8 meter per second kuadrat. Nah, untuk pembahasannya itu yang pertama kita akan bahas konsep fisika pada alatnya, yang kedua itulah tujuan dan percobaan alatnya, yang ketiga itu adalah alat dan bahan, dan terakhir adalah desain alatnya. Nah, untuk pertama kita bahas konsep fisikanya. Nah, jadi konsep fisikanya itu adalah konsep gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas itu merupakan benda yang jatuh di bawah pengaruh gravitasi bumi. Pemahaman konsep gerak jatuh bebas ditemukan oleh Galileo yang menyatakan bahwa semua benda, berat maupun ringan, jatuh dengan percepatan yang sama dengan syarat yang pertama, benda yang jatuh tidak mengalami hambatan udara, dan semua benda akan jatuh dengan percepatan konstan dan besarnya percepatan mendekati besarnya percepatan gravitasi, yaitu sebesar 9,8 meter per second kuadrat. Nah, kemudian gerak jatuh bebas atau GJB itu merupakan gerak lurus berubah beraturan. Maka kita pakai persamaan gerak lurus berubah beraturan untuk gerak dengan percepatan konstan yang dipakai dengan mengganti nilai A ini menjadi percepatan gravitasi, yaitu G. Nah, sumbu X dan sumbu X menjadi Y, dengan catatan bahwa arah ke atas itu adalah positif dan arah ke bawah itu adalah negatif. Nah, jadi persamaannya itu bisa diubah menjadi seperti ini. V sama dengan G kali T plus V itu adalah kecepatan awal ya. Dan Y itu yang tadinya X ya diganti jadi Y. Y0 itu itu ya. Jarak awal plus V0 kalikan dengan T plus setengah GT kuadrat. Nah, ini akan kita peroleh kecepatan rata-rata di mana V0 plus V per 2. Nah, kemudian dari persamaan satu-satu yang tadi itu akan diperoleh benda jatuh bebas, besar kecepatan awalnya itu adalah 0, maka besar kecepatan gerak jatuh bebas adalah P sama dengan G kali T. Nah, dari persamaan yang ini, dari persamaan 1, 2 ini, maka kita akan peroleh juga untuk mencari ketinggian pada benda jatuh bebas, yaitu dimana Y itu adalah sama dengan G kali T kuadrat per 2. Nah, V itu adalah kecepatan, G itu adalah percepatan gravitasi, dan T itu adalah waktu. Ini simulasi alatnya itu seperti ini ya. Misalkan di sini itu ada sensor line proximity, sensor 1 dan ini sensor 2. Nah, ketika benda itu jatuh bebas seperti ini, nah si sensor itu akan mengukur kecepatan awal dan kecepatan akhir, dimana T1 itu adalah waktu awal sama dengan 0, dan waktu akhirnya itu adalah sama dengan berapa gitu ya. Jadi kita akan peroleh besarnya V atau kecepatan itu sama dengan G kalikan dengan T2 atau waktu akhir. Nah, ini tuh adalah jarak benda jatuh bebas. Selanjutnya yaitu tujuan dan percobaan alat. Nah, yang pertama tujuannya adalah merancang dan menggunakan alat peraga. Yang kedua, mengukur besaran fisis yang berkaitan dengan konsep percepatan gravitasi. Jadi alat ini itu akan memunculkan data
tiga data. Yang pertama itu adalah waktu, kecepatan, dan percepatan gravitasi. Nah, untuk massa benda dan jaraknya itu bisa bervariasi. Jadi dengan massa benda berapapun dan jarak benda ketika jatuh bebas itu berapapun itu, dengan asumsi hambatan udaranya itu diabaikan, kita akan membuktikan bahwa besarnya gerak jatuh bebas dengan besarnya percepatan gerak jatuh bebasnya itu adalah mendekati percepatan gravitasi, yaitu sebesar 9,8 meter per second kuadrat. Nah, untuk menghitung jarak dari data yang diperoleh pada alat, yaitu kita bisa menggunakan rumus ini, ataupun jika sudah alatnya itu sudah terukur mau berapa dari ketinggian berapa, maka tidak perlu menggunakan rumus ini. Begitu. Dan untuk jadi ketika percobaan itu tentunya menghasilkan data yang bervariasi, maka kita bisa memperoleh rata-rata kecepatan, waktu, dan gravitasinya. Nah, ini rumus untuk rata-rata kecepatan, waktu, dan gravitasi. Untuk alat dan bahan yang dibutuhkan, yang pertama itu ada Arduino Uno plus kabel USB masing-masing 1 buah. Kemudian ada breadboard atau project board ya, itu 1 buah. Kemudian ada LCD plus I2C, itu 1 buah, masing-masing 1 buah. Kemudian adaptor 12 volt, itu 1 buah. Kabel jumper itu secukupnya, statif 1 meter, dan sensor line proximity 2 buah. Dan satu lagi sih yang lupa, itu adalah box hitam itu untuk menyimpan kit rangkaiannya nanti, itu 1 buah. Nah, ini gambar-gambar alat dan bahannya ya. Nah, ini LCD I2C. Nah, ini tuh sensor proximity 2 buah. Jadi fungsi sensor itu untuk mendeteksi ada tidaknya benda di depannya. Jadi sama prinsipnya dengan sensor jarak ya, dimana kondisi tersebut terjadi diakibatkan oleh pantulan dari transceiver LED infrared. Ini LED infrared yang terpantul oleh suatu benda yang padat dan ditangkap kembali oleh receiver. Nah, bendanya itu harus berwarna putih, jadi agar si sensor itu bisa mendeteksi baik keberadaan benda yang ada di depannya, begitu. Nah, kemudian statif 1 meter atau 1 buah. Oke, selanjutnya itu ada desain alat. Nah, seperti ini desain alatnya teman-teman. Ini ada statif. Nah, ini ada tuas pembuka dan penutup katup bolanya di bagian sini, dan berarti si sensornya juga seharusnya diletakkan di sini ya, tepat ketika saat bola itu jatuh, sensor diletakkan di sini, dimana pi-nya itu adalah sama dengan 0. Nah, ini untuk sensor line proximity-nya itu di sini, sensor 1, dan sensor 2 juga diletakkan paling bawah di sini, tepat ketika si bola ketika benda itu jatuh tepat ke permukaan gitu, untuk mendeteksi kecepatan atau kecepatan akhir pada benda tersebut. Nah, di sini ada box Arduino dan LCD diletakkan di tengah-tengah statif. Nah, seperti ini. Mungkin cukup sekian penjelasan mengenai alat yang akan saya buat. Mohon saran yang membangun dari teman-teman dan juga kritiknya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.